yang datang ke majelis saya waktu itu sudah hijab panjang, saya anggap metode saya belum efektif. Kalau yang datangnya nggak berjilbab, yang datangnya dandan abis, yang datangnya tatoan, insya Allah berarti sudah sesuai dengan harapan. Allah yang mendatangkan mereka. Mulailah waktu itu gerakannya pertama ke anak geng motor di Jawa Barat. Satu geng motor jumlahnya lebih dari 50.000 anggota. S2 yang sangat banyak dari pemerintah setelah tsunami di luar negeri. Setelah 15 sampai 18 tahun kemudian, kami pulang lagi. Di antara kami, kecuali saya, yang lain udah pada sukses. Akademiknya hebat-hebat. Ada yang doktor, ada yang dokter spesialis, ada yang seorang peneliti, ada yang jadi dekan, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Ketemu lagi dengan Ustadz. Kemudian Ustadz mengatakan, inilah yang saya tunggu dari kalian sekitar 20 tahun yang lalu. Maka di sini saya belajar dari Ustadz Muhammad Ghazali, dari guru saya, dari para asatidz di sini. Apa yang dibangun di IBS bukan sekedar sebuah madrasah. Apa yang dilakukan oleh para guru kita, asatidz kita di sini bukan sekedar membangun sebuah sekolah, tetapi membangun sebuah masa depan. Tetapi membangun sebuah fondasi peradaban. Bahkan para ulama suka menyebut madrasah itu sebagai rahimnya peradaban. Sehingga dari rahim itulah lahir para rijal, lahir para kesatria, lahir para pemimpin, lahir orang-orang hebat di masa yang akan datang, 15-20 tahun dari saat itu. Dan hari ini saya melihat itu luar biasa di IBS. Punya lahan yang Masya Allah lebih dari 20 hektar. Yang awalnya 2,5 hektar, Allah mudahkan sampai 20 hektar lebih. Punya siswa yang sekarang aktif sekitar 1.500, kalau digabung dengan yang sudah lulus lebih dari 3.000. Saya hanya membayangkan, Indonesia ini dipegang oleh 3.000 lulusan IBS akan jadi sehebat apa. Coba kita bayangkan 1.500 siswa IBS. Sepertiganya saja, ini hanya ilustrasi ya, sepertiganya ketika mereka mengambil peran 10 tahun lagi, 15 tahun lagi Indonesia, sepertiganya misalnya di antara mereka masuk ke dunia politik, menjadi politikus-politikus yang adil, islami, yang menjadi rahmatan lil alamin. Sepertiganya, 500 itu berarti sudah memenuhi dewan di pusat. Anak IBS. Sepertiganya lagi, mereka menjadi pengusaha. Mereka memiliki usaha-usaha yang sukses, dengan omset yang besar, yang kebermanfaatannya balik lagi kepada umat. Maka 500 pengusaha itu sudah menjadi satu asosiasi yang besar. Yang hari ini kita mengenal sahabat-sahabat saya juga di HIPMI. Teman-teman dari Kadin dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang ketika berkolaborasi membuat sebuah karya besar untuk Indonesia. Sepertiga saja. Sepertiganya lagi adalah menjadi para pendidik, menjadi dosen, menjadi peneliti, menjadi guru, ustadz, ulama, da'i. Akan jadi sehebat apa Indonesia dari lulusan-lulusan yang memiliki visi bahkan sejak mereka awal dididik. Jadi Indonesia ini punya harapan yang sangat besar, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Salah satu di antara harapan besar Indonesia itu ada di antara anak-anak muda yang menjadi siswa atau santri hari ini. Di tangan mereka lah Indonesia akan menjadi sesuatu. Sehingga kalau anak muda kita sekarang menghabiskan usia mudanya hanya di depan kamera untuk joget, lalu mereka menjadi sad boy, bisakah kita bayangkan 10-15 tahun lagi Indonesia akan jadi seperti apa? Kalau anak mudanya hari ini adalah anak-anak muda yang senangnya goyang, muncul istilah pargoy dan seterusnya, kebayang gak 15 tahun lagi anak muda di Indonesia akan jadi seperti apa? Saya sejak pulang dari Mesir, dulu dapat amanah dari dosen dakwah saya. Saya punya dosen favorit. Dosen saya ada dua yang favorit saya. Yang pertama adalah Dr. Abdurrahman Wais. Semoga beliau mendapatkan pahala syahid. Beliau terbunuh dalam Robiah.
Saya satu kawasan dengan beliau, tinggalnya di daerah Matoriah, belajar juga di masjid beliau selain di kampus. Beliau mengajarkan tafsir. Dosen kedua favorit saya di Al-Azhar itu adalah Dr. Ahmad Zaid, dokter dakwah. Sebelum saya pulang, padahal saya ngambilnya jurusan tafsir, tapi senangnya di fakultas dakwah. Sebelum saya pulang, beliau nitip satu amanah ke saya. Kata beliau, dulu nama saya di Mesir bukan Hanan, Ustaz, Bilal. Saya suka azan di Burus, makanya dipanggilnya Bilal. Jadi namanya berubah-ubah. Ustaz Firman pasti nggak kenal Hanan itu di mana sih, karena nggak ada Hanan di Mesir. Bilal, kata beliau, kalau kamu pulang ke Indonesia, saya titip satu amanah kepada kamu. Apa, dokter? Buatlah satu program dakwah khusus untuk anak muda di Indonesia. Padahal saya bukan mahasiswa yang pintar, bukan yang nilainya mumtaz, bukan yang paling sering muncul di kelas, mungkin karena sering ngobrol di luar kelas saja. Sehingga beliau mengatakan, saya titip ke kamu satu amanah, buatlah program khusus buat anak muda di Indonesia. Nggak usah mikir yang lain-lain. Sehingga ketika saya pulang dari Mesir, 2006, hal yang pertama saya lakukan adalah saya ingin meriset anak muda di Indonesia. Saya tidak mau membuat program yang sifatnya hanya spontan. Saya ingin membuat program yang sifatnya sustain. Ada kurikulumnya sampai 20 tahun ke depan. 15 atau 20 tahun ke depan. Ada periodisasi yang akan kita berikan kepada anak muda untuk dakwah. Mulailah saya belajar lagi, riset tentang dunia anak muda, masuk ke tengah-tengah dunia anak muda. Saya mulai belajar dunia anak muda, hobinya apa? Oh, ternyata skateboard. Saya main skateboard. Ustadz pertama di dunia yang main skateboard itu ada di Indonesia. Walaupun gak penting. Saya main skateboard. Setelah selesai main skateboard, senang main skateboard, mengerti dunia street culture, Rastafarian. Oh, seperti ini anak street. Oh, ini hal-hal yang menurut mereka bid'ah. Oh, ini hal-hal yang menurut mereka itu batil. Ini yang bikin mereka ilfil. Ini adalah tokoh-tokoh mereka. Sehingga saya mulai paham tentang dunia anak muda. Kata mereka, ada yang lebih tua daripada skateboard. Ustaz, apa? Surfing. Skate itu lahir gara-gara ketika ombaknya cukup kecil, mereka nggak bisa main. Akhirnya mainnya di ball namanya, main skate. Berarti ada yang lebih tua. Sejarahnya apa surfing? Saya belajar surfing. Sampai ke gulung ombak, kehantam batu, kanan dan seterusnya, berdarah-darah. Sampai saya ngerti tentang dunia anak-anak surfing. Lalu main lagi anak motor, anak gunung dan seterusnya. Main free dive, cliff dive, loncat dari tebing. Yang ekstrim-ekstrim dipelajari demi untuk riset dunia anak muda itu kayak gimana. Akhirnya saya menyimpulkan anak muda itu ada 4 ring. Ring 1 adalah aktivis. Banyak di masjid, di kampus, di sekolah, di organisasi, di pesantren. Ini ring 1. Ring 2 adalah anak yang sudah ngaji, hijrah, tetapi tidak mau jadi aktivis. Ring 3 anak main, anak nongkrong, anak gaul. Dan ring 4 cenderung ke arah kriminal. Baik kriminal fisik maupun kriminal pemikiran, yaitu liberal. Dari 4 ring ini akhirnya saya memutuskan saya akan berdakwah di ring 3 dan ring 4. Tidak di ring 1 dan ring 2. Kenapa? Ilmu saya terbatas. Saya nggak bisa bikin pondok pesantren karena saya bukan kiai. Karena saya bukan alim. Saya hanya dai biasa. Kemudian akhirnya saya putuskan saya akan bikin dakwah khusus di ring 3 dan ring 4 dengan metode yang cocok buat mereka. Dulu di Mesir saya pernah hadir sebuah multaqo, Ustaz. Judulnya pentingnya tajdidul mustalahat di dalam dakwah. Pentingnya pembaharuan istilah dalam dakwah. Ayat yang disampaikan waktu itu, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Menggunakan lisanul kaum, bahasa kaumnya, diksi kaumnya. Karena kaum saya ring 3, ring 4, anak main, anak nongkrong, anak jalan, bahkan cenderung kriminal seperti geng motor, saya mencoba menerjemahkan beberapa diksi dakwah ke terjemah bahasa mereka. Mulailah ada poster sharing namanya nongkrong di masjid. 2015 belum common tren hijrah. Nongkrong di masjid.
Sebagian mempertanyakan, kenapa di masjid kok nongkrong, bukannya ibadah, bukannya etikaf. Saya nanya, majelis itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya duduk bersama-sama. Bahasa anak mudanya nongkrong, sama. Majelis, duduk, nongkrong, hanya beda tarjamah. Oh iya ya, akhirnya oke, nggak apa-apa. Nongkronglah di masjid. Anak muda dulu senangnya nongkrong. Nongkrong itu lifestyle. Cuman ada yang positif, ada yang belum positif. Saya nggak suka mengatakan kalimat negatif. Ada yang positif, ada yang belum positif. Yang belum positifnya apa? Nongkrongnya di beer house. Nongkrongnya clubbing. Nongkrongnya nonton konser. Datang jungkuk. Mereka ngantri panjang tuh. Masya Allah, sampai di bandara mereka nunggu Justin Bieber. Itu nongkrongnya anak muda. Sehingga bahasa nongkrong common di telinga anak muda. Ketika kita ajak nongkrong di masjid, mereka tidak merasa ini sesuatu yang gap. Mulailah masjid ramai dengan anak-anak muda. Ring 3, ring 4. Indikasinya apa? Perempuannya tidak berjilbab, sehingga kita nyebut bahasanya cewek. Sedangkan laki-lakinya tatoan. Kalau yang datang ke majelis saya waktu itu sudah hijab panjang, saya anggap metode saya belum efektif. Kalau yang datangnya nggak berjilbab, yang datangnya dandan abis, yang datangnya tatoan, insya Allah berarti sudah sesuai dengan harapan. Allah yang mendatangkan mereka. Mulailah waktu itu gerakannya pertama ke anak geng motor di Jawa Barat. Satu geng motor jumlahnya lebih dari 50.000 anggota. Ada 4 geng motor. Dan geng motor ini sudah rekrut dari sejak kelas 1 SMP sampai S3. Karena di antara mereka ada yang doktor juga, ada yang master, but well educated. Tetapi masa remajanya, masa SMP SMA-nya, mereka tergabung dengan geng motor, bukan senang motor, senang tawuran. Karena kalau yang senang motor namanya bukan geng motor, klub motor. Beda antara geng sama klub. Kalau klub senangnya misalnya motor besar, motor metik, motor apa, mereka ngumpul dengan jenis motor yang sama. Kalau geng motornya beda-beda, tapi semangatnya sama, yaitu semangat tawuran. Ada briges, ada ekstasi. Ketemu di jalan, bacok. Sehingga saya merasa bahwa siapa yang mau ngajak mereka pulang ke Allah? Mereka adalah orang-orang yang rindu ingin pulang ke Allah tapi nggak tahu jalan. Karena yang ngajak mereka pulang ke Allah teriak-teriak di atas mimbar. Mereka nggak tahu jalan menuju ke mimbar. Harus ada yang menjemput mereka ke tempat mereka. Dan ternyata mereka tidak defense. Ketika kita jemput, mereka semangat untuk pulang ke Allah. Saya bikin waktu itu masih ada almarhum Ustadz Arifin Ilham. Sebuah pengajian khusus anak muda namanya Briges Berzikir. Geng motor, Briges Berzikir. Saya pikir paling hadir 20-30 anak. Ternyata 3.000 anggota Briges ikut ngaji dengan Ustadz Arifin Ilham. 2.000 ada di dalam masjid, 1.000-nya di luar masjid. Padahal masjidnya masih kosong. Saya tanya, kenapa kalian gak masuk ke masjid? Apa jawaban mereka? Ustadz, kami ini orang-orang kotor. Gak merasa layak masuk ke tempat suci. Saya bilang masjid itu bukan tempat orang suci. Masjid itu tempat orang bersuci. Orang yang mutahharin, orang yang ingin menyucikan diri mereka. Maka datanglah, masuklah, gak apa-apa. Allah maha pemurah, Allah maha penyayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, akhirnya saya tausiah di luar masjid. Ustadz Arifin tausiah di dalam masjid, saya tausiah di luar masjid. Mereka mulai masuk. Alhamdulillah sejak itu, geng motor berubah menjadi ormas yang resmi, yang di dalamnya ada divisi dakwah. Untuk pertama kalinya, geng motor punya divisi dakwah. Amanah dari guru saya, Dr. Ahmad Zaid. Selesai geng motor, alhamdulillah 4-4-nya mereka mulai hijrah secara ofisial, walaupun anggotanya nggak 100%, kita bikin mu'akhad baina geng motor. Persaudaraan, karena itu salah satu program Nabi di Madinah. Mempersaudarakan antara geng motor. Kalau dulu mempersaudarakan antara Aus, Khazraj, Muhajirin, dan Ansar, sekarang antar Briges, XTC, Moonrakers, GBR. Kapan terjadi? Acaranya kita kasih nama Ngabuburait. Sambil nunggu waktu berbuka, kita bikin semacam konser. Waktu itu masih ada Ustadz Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, bareng dengan Ustadz Rahan, kita ajak tokoh-tokoh anak-anak geng motor, mu'akhad, deklarasi damai. Akhirnya mereka damai, selang beberapa lama kemudian pandemi.
Jadi pembinaan terhadap teman-teman geng motor berhenti sejak pandemi dan kriminal mulai naik lagi. Yang terakhir, Bandung cukup mencekam dengan kriminalitas. Selain geng motor, kita mencoba untuk mempersaudarakan juga supporter bola. Mu'akhad baina Bobotoh wa The Jack. Wa baina Aremania wa Bonek. Mempersaudarakan di antara supporter bola. Tahukah kita berapa jumlah supporter bola itu? Karena di Riau juga, Pekanbaru juga ada. Jawa Barat, Bobotoh itu anggotanya lebih dari 3 juta orang. Karena Jawa Barat provinsi yang paling besar di Indonesia, anggota Bobotoh aja lebih dari 3 juta di seluruh Jawa Barat. Sehingga kalau bisa memuakhadkan baina dua supporter bola ini, Masya Allah. Tapi qadarullah karena pandemi saya baru mampu sampai ke teman-teman Bobotoh. Tapi itu juga dampaknya luar biasa, bukan karena saya, karena memang mereka kangen untuk pulang kepada Allah. Yang terjadi apa? Alhamdulillah ketika tokoh-tokohnya sudah mulai hijrah, panglimanya yang biasanya nggak pakai baju, tatoan, nabuh drum gitu di depan stadion, kemudian yang lain semuanya bernyanyi yel-yel. Alhamdulillah panglimanya umroh. Kemudian hijrah. Tadinya namanya Yana Boal. Setelah hijrah menjadi Yana Umar. Sebelum hijrah, Yana Boal menjadi Yana Umar. Ketika Umarnya sudah hijrah, Amirnya sudah hijrah, sebagian besar dari anggota-anggotanya yang senior-senior hijrah. Termasuk pemain Persib hijrah. Mulai ngaji ke masjid kita, mulai belajar Al-Quran, mulai bikin ta'lim. Dan terakhir yang luar biasa adalah karena mereka sudah jadi basis sosial, mereka bisa merubah kebijakan. Apa kebijakannya? Merubah jam tanding. Yang tadinya tanding menjelang maghrib, sehingga pasti maghribnya kelewat, akhirnya mereka desak untuk berubahlah jam tanding Persib kalau lagi kandang, tandingnya setelah maghrib. Karena mereka sudah ada antusiasme untuk sholat maghrib, kita sediakan masjid portable di depan stadion, dengan tempat wudhu juga yang kita sediakan secara darurat. Alhamdulillah walaupun gak semuanya, tapi ada ratusan, bahkan hampir 1.000 orang dari mereka sebelum bertanding sholat jamaah dulu di luar stadion.